Pemirsa, aksi pedagang Pasar Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang menolak kedatangan petugas penanganan COVID-19 viral di media sosial. Para pedagang diduga mengusir petugas karena keberatan melakukan rapid test. Aksi penolakan terhadap kedatangan petugas medis ini terekam dalam video amatir. Beberapa kendaraan milik petugas meninggalkan area pasar. Dalam video ini, para pedagang bahkan meneriaki petugas. Pasar Cilengsi menjadi sorotan setelah ditemukan belasan pedagang dan keluarga mereka positif COVID-19. Petugas Satpol PP menutup pasar Rawasari di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Penutupan mendadak membuat pedagang bingung karena tidak lagi bisa berjualan. Penutupan pasar setelah 14 pedagang dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil swab tes yang digelar di Puskesmas pada tanggal 8 Juni 2020. Sebelumnya hasil swab tes juga digelar pada tanggal 4 dan 5 Juni 2020, di mana 2 dari 100 orang yang diswab tes hasilnya positif COVID-19. Belum diketahui sampai kapan pasar Rawasari akan ditutup, mengingat hingga kini belum ada surat tertulis dari pihak terkait. Iya, maksudnya kan harus ada mekanismenya, kan harus ada memang jelas surat edaran dari pihak pasar bahwa di pasar Rawasari sudah terjadi banyak terpapar COVID. Nah, untuk itu kan bikin surat resmi kepada pedagang semua bahwa harus ditutup sekian hari kan gitu. Jadi kita nggak bingung nih mau dibuka apa tutupnya kapan, bukanya kapan gitu kan. Tapi dikasih batas waktu ya. Nah, itu nggak jelas, hanya omongan aja tadi. Itu juga omongan dari pihak Satpol PP. Sementara dari pihak pasar sendiri nggak ada omongan apa-apa. Dan pemirsa, bagaimana penerapan protokol kesehatan di beberapa pasar? Sudah ada rekan Luis Ayu di Pasar Rawasari, Jakarta, dan Lineke Utsiki di Pasar Cilengsi, Jawa Barat. Kita ke Pasar Cempaka Putih terlebih dahulu. Luis, apakah para pedagang dan pembeli sudah menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah? Udah. Baik, Luis, apakah protokol kesehatan sudah diterapkan di sana? Baik, kita beralih ke pasar selanjutnya, pemirsa, di Cilengsi, Jawa Barat. Ada rekan Lineke Utsiki di sana. Lineke, apakah protokol kesehatan antara pedagang dan pembeli sudah diterapkan? Benedetta dan juga pemirsa, berbicara mengenai protokol kesehatan ini sebenarnya sudah diterapkan dengan cukup baik di Pasar Cilengsi, karena kami berdasarkan pada pantauan ketika kami memasuki area pasar ini sudah dilakukan pengecekan suhu tubuh, kemudian juga sudah disediakan wastafel portable di sekitar 40 titik, dan bahkan menurut informasi dari petugas setempat ini selalu dilakukan penyemprotan disinfektan secara rutin setiap harinya. Terkait dengan penolakan yang dilakukan oleh para pedagang Pasar Cilengsi saat tim gugus COVID-19 mendatangi Pasar Cilengsi untuk melakukan tes rapid, ini tadi kami juga sudah mengkonfirmasi langsung kepada pihak pengelola pasar, yakni Humas PD Pasar Tohaga, Ujang Saifullah, yang menyebutkan penolakan ini dilakukan oleh para pedagang digaris bawahi oleh tidak adanya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, tepatnya oleh tim gugus COVID-19. Karena tim gugus COVID-19 ini dinilai datang secara tiba-tiba, namun tidak mengkonfirmasi ataupun tidak mensosialisasikan begitu terkait dengan penyelenggaraan rapid test yang akan dilakukan kepada para pedagang, dan bahkan ini tidak dikomunikasikan juga terhadap pihak pengelola. Hal ini tentunya menyebabkan emosi ataupun penolakan yang dilakukan oleh para pedagang. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat sendiri ataupun kita mengacu sedikit ke belakang untuk terkait dengan penerapan ataupun penyelenggaraan dari rapid test, ini bukanlah pertama kalinya dilakukan, sudah pernah dilakukan sebelumnya, karena berdasarkan data dari pemerintah Kabupaten Bogor sendiri memang tercatat ada sebanyak 16 kasus positif di klaster Pasar Cilengsi. Ini menjadi salah satu zona yang paling merah yang ada di Kabupaten Bogor.
Sehingga ini rapid test sudah beberapa kali begitu dilakukan, karena berdasarkan data terakhir di tanggal 2 Juni ini ada sebanyak 6 kasus positif baru, 1 diantaranya merupakan pedagang dan kemudian ini menularkan ataupun adanya transmisi lokal ke anggota keluarga. Hal inilah tentunya menyebabkan mengapa tim gugus COVID-19 ini mendatangi Pasar Cilengsi untuk kembali melakukan tes PCR ataupun rapid test. Bahkan kalau misalnya kita lihat sebenarnya dari tanggal 31 Mei hingga dengan 4 Juni ini sempat dilakukan penutupan sementara Pasar Cilengsi, namun kembali dibuka pada tanggal 5 Juni saat penerapan dari PSBB masa proporsional. Tidak adanya komunikasi ataupun miskomunikasi ini tidak hanya terjadi karena tidak ada konfirmasi kedatangan dari tim gugus COVID-19, tetapi juga gejolak emosi ini terjadi karena tidak adanya komunikasi ataupun sosialisasi terkait dengan aturan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten kota. Karena pada saat dibukanya kembali Pasar Cilengsi ini disebutkan ataupun dikatakan bahwa Pasar Cilengsi ini dapat beroperasi secara normal secara 24 jam, namun kenyataannya ini terdapat jam batasan operasional dimulai dari pukul 4 pagi ataupun 4 dini hari hingga dengan 13. Namun untuk mereka para pedagang yang berada di luar area pasar ini tidak dilakukan pembatasan operasional begitu. Sehingga ini tentunya menyebabkan mengapa para pedagang ini meminta akan diadakannya pertemuan antara para wakil pedagang dari masing-masing komoditi dengan kemudian pihak pengelola maupun dari pihak kecamatan dan akan dilakukan kemudian di Pasar Cilengsi. Kembali ke Anda Bernadetta. Baik, terima kasih atas informasinya Linaka. Kita akan kembali menghubungi Luis Ayu di Pasar Rawasari. Luis Ayu, apa saja protokol kesehatan yang sudah diterapkan di Pasar Rawasari? Ya, Bernadetta, usai diumumkannya bahwa ada 14 pedagang pasar Rawi Cempaka Putih, Jakarta Pusat yang dinyatakan positif COVID-19, pada pagi hari tadi petugas Satpol PP langsung menertibkan para pedagang yang masih nekat berjualan. Dan inilah kondisi di Pasar Rawasari saat ini, sudah sepi, tidak ada lagi aktivitas yang terlihat di tempat ini. Seluruh pertokoan juga terpantau sudah ditutup. Penutupan ini dari informasi yang kami dapatkan dari tadi juga sempat ada kunjungan dari Lurah dari Cempaka Putih Timur yang mengunjungi tempat ini. Dari informasinya mengatakan bahwa tempat ini selama 3 hari ke depan akan dilakukannya penutupan, di mana akan dilakukan sterilisasi dan nantinya akan dilakukan juga penyemprotan disinfektan, di mana Pasar Rawasari ini akan kembali dibuka pada hari Senin mendatang dengan catatan menjalankan protokol kesehatan yang baik dan benar. Penutupan sementara ini juga dilakukan sebagai upaya agar pencegahan virus COVID-19 tidak semakin menyebar. Karena tadi kami juga sempat memantau ada beberapa masyarakat sekitar yang datang untuk berbelanja, namun tidak mengetahui informasi bahwa adanya pedagang yang positif COVID-19 dan pasar ini telah ditutup sementara. Dan hal ini juga bisa menjadi peringatan keras untuk warga Jakarta untuk lebih waspada untuk pergi ke pasar. Jika memang harus mendesak ataupun tidak mendesak, sebaiknya untuk berbelanja melalui online saja atau tetap di rumah. Deta. Baik, terima kasih Luis atas informasinya. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.